Selamat siang Bu Elda, saya Jonathan Hans. Saya akan menjelaskan REA dari Freight Train. Nah, yang pertama yaitu revenue cycle-nya. Jadi saya akan mulai dari inventory ini. Jadi inventory ke take customer order itu satu inventory minimal 0, take customer order maksimal banyak. Jadi inventory bisa aja menerima 0 customer order, bisa aja menerima banyak. Oke. Lalu dari take customer order ke inventory, satu take customer order minimal satu, maksimal banyak. Jadi, customer order itu minimal mesti memiliki satu inventory agar bisa memasukkannya dan maksimal juga bisa lebih. Oke. Lalu dari take customer order ke employee, satu take customer order minimal satu, employee maksimal satu. Jadi pesanan dari customer ini akan diurus oleh satu employee ya. Satu customer order diurus oleh satu employee. Oke. Terus lalu dari employee ke take customer order, satu employee minimal 0 take customer order, maksimal banyak. Jadi employee itu belum tentu ngurusin pesanan customer karena belum tentu ada dan bisa aja menerima banyak pesanan. Oke. Terus saya akan lalu dari take customer order ke customer. Oke. Satu take customer order minimal satu customer, maksimal satu. Jadi pesanan order ini bisa dipesan oleh satu customer doang karena cuma satu orderan. Satu dari customer ke take customer order, satu customer minimal 0 take customer order, maksimal banyak. Jadi customer ini bisa aja nggak memesan orderan, bisa aja memesan banyak orderan. Oke. Lalu dari take customer order ke sales, satu take customer order minimal 0 sales, maksimal banyak. Maksimal satu ya, maksimal satu. Jadi pesanan customer ini bisa aja tidak terjadi penjualan, tetapi bisa juga terjadi satu penjualan, ya karena satu orderan satu penjualan. Oke, lalu dari sales ke take customer order, satu sales minimal 0 take customer order, maksimal satu. Jadi penjualan ini bisa aja nggak terjadi karena tidak ada customer order, tapi juga ada satu customer order. Oke, lalu saya akan menjelaskan dari inventory ke sales. Satu inventory minimal 0 sales, maksimal banyak. Jadi inventory itu bisa aja nggak adanya uh, penjualan, jadi nggak masuk ke inventory, tetapi juga bisa menerima banyak dari penjualan. Oke. Terus dari sales ke inventory, satu sales minimal satu inventory, maksimal banyak. Jadi setiap ada penjualan pasti harus adanya satu inventory agar bisa masuk ke penyimpanan, tetapi juga bisa menerima banyak. Oke, lalu dari customer ke sales, satu customer minimal 0 sales, maksimal banyak. Jadi customer itu belum tentu ada pembayaran, belum ada tentang pembayaran, tapi juga bisa membayar banyak. Jadi ada proses pembayaran atau penjualan ya, sales. Terus sales ke customer, satu sales minimal satu customer, maksimal satu. Jadi itu setiap ada pembayaran harus didukung oleh pembayaran dari sebuah customer, seorang customer gitu ya. Oke, saya akan lanjut ke sales ke employee. Satu sales minimal satu employee, maksimal satu. Jadi maksudnya uh, tiap ada pembayaran, proses pembayaran atau penjualan itu harus diurus oleh satu employee. Ya. Terus employee ke sales, satu employee minimal 0 sales, maksimal banyak. Jadi employee itu bisa ngurusin 0, bisa nggak ngurusin pembayaran atau penjualan, bisa juga ngurusin banyak penjualan atau pembayaran. Oke, saya akan lanjut ke sales ke receive cash. Satu sales minimal 0 receive cash, maksimal banyak. Maksudnya proses penjualan ini belum tentu dapat duit karena bisa aja pembayaran dibatalkan oleh customer gitu. Jadi bisa aja nggak menerima, bisa juga menerima pembayaran. Terus dari receive cash ke sales, satu receive cash minimal satu sales, maksimal banyak. Maksudnya tuh setiap kita menerima duit itu harus minimal satu dari penjualan ya. Tanpa ada penjualan kita nggak bakal dapat duit gitu kan. Oke.
Terus saya akan menjelaskan dari employee ke receive cash. Satu employee minimal 0 receive cash, maksimal banyak. Jadi employee itu belum tentu dapat gaji, belum tentu dapat gaji, tapi juga bisa dapat gaji yang banyak gitu ya, lebih. Oke, terus saya akan menjelaskan dari receive cash ke employee. Satu receive cash minimal satu employee, maksimal satu. Jadi proses penerimaan gaji itu pasti cuma dimiliki oleh satu employee. Jadi suatu duit bakal diambil oleh satu employee gitu sebagai gaji gitu kan. Oke. Saya akan menjelaskan dari receive cash ke customer. Satu receive cash minimal satu customer, maksimal satu. Jadi maksudnya uh, penerimaan duit ini harus dilakukan oleh satu customer, karena kalau customer nggak bayar kita nggak bakal dapat duit gitu kan. Terus kalau dari customer receive cash, satu customer minimal 0 receive cash, maksimal banyak. Jadi customer belum tentu membayar duitnya karena mungkin terjadi pembatalan transaksi, tapi juga bisa membayar banyak, maksudnya membayar mungkin orderannya gitu kan. Oke. Terus dari receive cash ke cash, satu receive cash minimal satu cash, maksimal satu. Maksudnya uh, proses proses penerimaan uang itu harus sesuai dengan duit yang ada ya. Terus dari cash ke receive cash, satu cash minimal no receive cash, maksimal banyak. Jadi kita belum tentu menerima duit dari pembayaran ini karena bisa aja batal transaksinya kan dari customer, tapi bisa juga menerima banyak duit dari orderan yang customer beli gitu. Oke, itu adalah revenue cycle. Terus saya akan menjelaskan expenditure cycle. Saya akan menjelaskan inventory ke ini ya. Jadi satu inventory minimal no order inventory, maksimal banyak. Maksudnya inventory belum tentu menerima orderan dari inventory karena bisa aja nggak dipesan gitu kan, tapi bisa juga menerima banyak dari order inventory. Terus jadi order inventory kayak ini, satu order inventory minimal satu inventory, maksimal banyak. Maksudnya tuh kalau kita dapat pesanan inventory, kita harus membutuhkan minimal satu inventory, tapi juga bisa lebih. Oke, saya akan menjelaskan dari ini ke sini. Satu order inventory minimal satu employee, maksimal satu. Jadi pesanan inventory ini satu pesanan ini akan diurus oleh satu employee. Terus kalau dari employee ke order inventory, satu employee minimal 0 order inventory, maksimal banyak. Maksudnya tuh employee bisa aja nggak ngurusin pesanan orderan karena ya namanya juga nggak, kalau nggak ada pemesanan gimana kita mau mengurus gitu kan, tapi juga bisa menerima banyak orderan. Terus akan lanjut ke supplier dari order inventory. Satu order inventory minimal satu supplier, maksimal satu. Jadi pesanan inventory ini bakal dilakukan oleh satu supplier ya. Satu orderan bakal dibayar atau itu oleh satu supplier ya. Oke, dari supplier ke order inventory, satu supplier minimal 0 order inventory, maksimal banyak. Jadi supplier itu bisa aja nggak kasih barangnya ke pesanan order kalau misalnya nggak ada orderan, tapi juga bisa menerima banyak. Oke, terus akan lanjut ke sini ya. Satu order inventory minimal 0 receive inventory, maksimal banyak. Jadi pesanan orderan ini belum tentu ada kalau kita nggak dapat barangnya, tapi juga bisa menerima banyak dari receive inventory. Oke, lanjut ke ini ke sini. Satu receive inventory minimal satu inventory, maksimal banyak. Jadi setelah kita menerima barang, kita harus membutuhkan penyimpanannya dong, minimal satu dong, maksimal banyak gitu kan. Terus kita akan lanjut ke dari inventory ke receive inventory. Satu inventory minimal 0 receive inventory, maksimal banyak. Jadi misalkan kita nggak ada dapat barang ya kita nggak bisa menyimpan gitu. Jadi ya minimal 0 kalau misalnya nggak ada barangnya ya. Oke. Lanjut dari sini ke sini, satu receive inventory minimal satu employee, maksimal satu. Jadi maksudnya ketika kita mendapat barang itu kita bakal diurus oleh satu employee ya, satu employee. Oke. Terus lanjut dari employee ke receive inventory, satu employee minimal 0 receive inventory, maksimal banyak. Maksudnya employee belum tentu ngurusin penerimaan barang kalau emang nggak ada barangnya gitu, tapi juga bisa mengurusin banyak barang.
Oke, lanjut dari sini ke sini. Satu receive inventory, minimal satu supplier, maksimal satu. Jadi, ketika kita menerima barang, kita bakal diurus oleh satu supplier. Tetapi juga satu barang dong ya. Oke. Terus dari supplier ke receive inventory, satu supplier minimal 0 receive inventory, maksimal banyak. Maksudnya tuh supplier belum tentu kasih barang ke receive inventory kalau nggak ada orderan juga ya guys. Nggak ada orderan gitu ya. Jadi ya begitu. Tapi juga bisa memberikan banyak barang kalau emang ada orderannya. Lanjut dari receive inventory ke disburse cash. Satu receive inventory minimal 0 disburse cash, maksimal satu. Jadi setelah kita menerima barang, kita belum tentu dapat duitnya loh. Kita belum mengeluarkan duit gitu kan. Jadi karena mungkin barangnya belum dipesan gitu, tapi juga menerima satu disburse cash. Oke, lanjut dari disburse cash ke receive inventory. Satu disburse cash minimal satu receive inventory, masih banyak. Jadi dalam pengeluaran uang itu kita harus membutuhkan satu barang gitu kan. Jadi kalau kita nggak ada barang, kita nggak bakal bisa mengeluarkan duit gitu. Kita harus mengeluarkan uang demi memberikan barang, minimal satu barang gitu. Lanjut dari supplier ke disburse cash. Satu supplier minimal 0 disburse cash, maksimal banyak. Maksudnya supplier belum tentu mengeluarkan duit dari disburse cash karena bisa aja dia nggak beli barangnya gitu, tapi juga bisa mengeluarkan duit dengan melakukan pengeluaran gitu. Bisa kalau misalnya dia beli baik barang gitu ya. Lanjut dari disburse cash ke employee. Satu disburse cash minimal satu employee, maksimal satu. Maksudnya disburse cash ini bisa dibilang gaji ya. Jadi gaji harus sesuai dengan satu gaji harus sesuai dengan satu employee. Jadi kalau kita nggak ada employee, kita nggak bakal bisa gaji gitu kan. Jadi ya harus sama rata gitu gajinya ya. Terus dari employee ke disburse cash, satu employee minimal 0 disburse cash, maksimal banyak. Jadi employee belum tentu dapat gaji dari disburse cash kalau emang dia nggak kerja, tapi dia juga bisa dapat uang kalau emang dia kerja dan dia bisa dapat banyak gitu ya. Oke, lanjut dari disburse cash ke cash. Satu disburse cash, minimal satu cash, maksimal satu. Jadi pengeluaran ini harus sesuai dengan uang yang ada ya, uang yang ada gitu. Harus sesuai dengan gajinya gitu. Oke, lanjut dari cash ke disburse cash. Satu cash, minimal 0 disburse cash, maksimal banyak. Maksudnya tuh kita belum tentu dapat pendapatan dari disburse cash. Karena bisa aja transaksinya dibatalkan oleh customer gitu. Jadi ya bisa aja dibatalkan. Jadi cash ini kita nggak dapat gajinya ya. Pendapatan kita nggak bakal dapat. Jadi itulah expenditure cycle. Lanjut kita bakal lanjut ke payroll cycle ya. Kita bakal mulai dari sini. Supervisor itu pengawas ya, jadi beda. Employee ini beda. Ini kasir ya. Satu employee minimal 0 time work, maksimal banyak. Maksudnya tuh bisa aja employee pada hari itu dia nggak kerja sama sekali gitu. Mungkin gara-gara kerjanya emang nggak ada gitu hari itu. Tapi bisa aja menerima banyak waktu kerja seperti lembur gitu misalkan ya. Dan ini employee time ini cuma keterangan tambahannya kayak waktu karyawan kerja mungkin. Terus dari time work ke employee, satu time work minimal satu employee, maksimal satu. Ya kalau nggak ada employee, gimana kita mau ada waktu kerja gitu ya kan. Jadi harus sama rata ya. Kalau ada waktu kerja harus ada employee gitu, harus ada pengawas ya. Terus dari sini ke sini harusnya ini udah sama sih, karena ya ini sama cuma beda kata ya, jadi ini sama-sama aja sih. Terus dari time work ke disburse cash, satu time work minimal 0 disburse cash, maksimal satu. Jadi waktu kerja ini belum tentu bisa menghasilkan duit, belum tentu mengeluarkan duit, tapi bisa juga menghasilkan duit ya. Jadi ini adalah disburse cash. Oke. Langsung kita bakal coba dari disburse cash ke time work. Satu disburse cash minimal satu time work, maksimal banyak. Maksudnya gajinya ini, kalau ada gaji ya kan, kita minimal harus ada waktu kerja lah. Tapi semakin gede gaji, semakin gede waktu kerja, semakin banyak waktu kerjanya ya. Langsung kita coba dari disburse cash ke cash.
satu disperse cash, minimal satu cash, maksimal satu. Jadi gaji harus sesuai dengan duit yang ada gitu ya. Kalau duit yang nggak ada ya kita nggak bakal bisa kasih gaji ya, kepada karyawan kita. Terus dari cash ke disperse cash, satu cash minimal, nol disperse cash maksimal banyak. Jadi kita belum tentu mengeluarkan duit karena mungkin gak ada karyawan, tetapi juga kita harus memberikan banyak duit ke sebagai gaji gitu kalau emang karyawannya banyak ya. Lanjut dari disperse cash ke employee, satu disperse cash minimal satu employee maksimal satu. Maksudnya eh, gaji ini harus sesuai dengan gaji karyawan gitu kan. Jadi kalau kita nggak gaji karyawan kita nggak bakal dapat jasa gitu. Kayak kasir ya. Terus dari employee ke disperse cash, satu employee minimal nol disperse cash maksimal banyak. Jadi karyawan belum tentu dapat duit dari gaji ya karena mungkin dia nggak kerja hari itu atau mungkin lagi liburan kemana, lagi bolos gitu kan. Tapi dia juga bisa menerima gaji yang banyak dari disperse cash kalau emang dia kerja gitu. Oke, jadi ini adalah keseluruhan dari area diagram buat Freight Train Shop. Yang bawah ini dari payroll cycle, yang kanan-kanan ini dia revenue cycle, sedangkan yang ini dia expenditure cycle. Oke. Terus kalau yang paling kiri ini agent, yang kedua ini event, yang ketiga ini resource, yang tengah-tengah ini resource. Text ini yang keempat ini event, yang kelima agent ya. Jadi agent, event, resource, event, agent. Oke. Jadi itulah sekian presentasi dari saya Bu Elda. Semoga presentasi ini sangat bagus.